Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ja'far dengan NIM 2101030090 dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, UIN Antasari Banjarmasin. Di video kali ini saya akan membahas tentang tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Ibu Fitriani, STHI MPD, yaitu membuat video pembelajaran materi bahasa Indonesia. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu kalimat efektif. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi kalimat efektif. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan tidak memiliki makna ganda sehingga tidak terjadi kesalahan penafsiran. Adapun penyebab kalimat tidak efektif adalah tidak memiliki subjek atau predikat atau tidak memiliki keduanya. Yang kedua tidak logis, yang ketiga tidak hemat kata, yang keempat ambigu, yang kelima tidak paralel, yang keenam gagasannya tumpang tindih. Syarat kalimat itu menjadi kalimat efektif adalah sesuai dengan PUEB, sistematis, hemat dan tidak bertele-tele, tidak ambigu. Adapun ciri-ciri kalimat efektif ialah yang pertama kesepadanan, yaitu suatu kalimat efektif harus memiliki atau memenuhi unsur gramatikal yaitu unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Di dalam kalimat efektif harus memiliki keseimbangan dalam pemakaian struktur bahasa. Contoh, Tommy pergi ke kampus, kemudian Tommy pergi ke perpustakaan. Kalimat ini tidak efektif karena tidak hemat kata. Contoh yang benar adalah Tommy pergi ke kampus, kemudian ke perpustakaan. Ciri kalimat efektif yang kedua ialah keparalelan atau kesejajaran. Keparalelan atau kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika pertama menggunakan perba, bentuk kedua juga menggunakan perba. Jika kalimat pertama menggunakan kata kerja berimbuhan me, maka kalimat berikutnya harus menggunakan kata kerja berimbuhan me juga. Contoh, kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Ini kalimatnya tidak efektif ya, karena imbuhan pertama menggunakan kata me, yaitu menolong, sedangkan imbuhan yang kedua di, yaitu dipapahnya. Jadi kalimat yang efektifnya itu adalah kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Dan ada juga contoh-contoh selainnya di bawah ini. Terus, ciri-ciri kalimat efektif yang ketiga adalah kehematan kata. Kehematan di dalam kata-kata efektif maksudnya yaitu irit saat mempergunakan kata, perasa atau bentuk lain yang dikira tidak perlu, namun tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Contoh, dikarenakan ia tidak diajak, dia tidak turut belajar berbarengan belajar di rumahku. Ini tidak efektif karena katanya tidak hemat atau pemborosan kata. Jadi yang benar itu adalah dikarenakan tidak diajak, dia tidak turut belajar berbarengan di rumahku. Ciri-ciri kalimat efektif yang keempat adalah ketegasan makna. Kita letakkan keterangan di awal kalimat untuk memberikan kesan penegasan. Contoh, kamu susunlah pakaianmu di lemari agar rapi. Di sini tidak dikatakan efektif karena di sini juga mengandung tidak hemat kata dan berulang-ulang. Jadi yang benarnya adalah susunlah pakaianmu di lemari agar rapi. Ciri kalimat efektif yang kelima adalah kologisan kalimat. Tujuannya agar menghindari dari ambigu pada kalimat yang kita buat. Contoh, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Ini termasuk kalimat yang ambigu karena tidak jelas apa yang dipersilahkannya. Jadi yang efektifnya itu adalah Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya. Ciri kalimat efektif yang keenam adalah kepaduan kalimat. Penggunaan unsur-unsur kata yang padu dan sesuai. Contoh, proposal skripsi Jahara dosen sudah diterima. Ini tidak efektif karena di sini katanya ambigu. Jadi contoh yang benar itu adalah proposal Zahra sudah dosen terima.
Ciri kalimat efektif yang ketujuh adalah kecermatan diksi agar tidak timbul ambiguitas. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Ini tidak efektif ya, karena menimbulkan ambiguitas. Dan contoh yang benar adalah mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Dan ini adalah contoh kalimat efektif dalam penekanan ide pokok. Posisi kalimatnya itu kata dalam kalimat. Contohnya, masakannya sangat enak sekali. Jadi di sini posisi katanya itu dalam kalimatnya itu ialah sangat dan sekali. Dan juga contoh yang kedua, rumahnya banyak terdapat berbagai jenis tanaman apotek hidup. Nah, jadi penekanannya di sini itu posisi kata dalam kalimatnya itu adalah banyak dan berbagai. Terus juga kalimat efektif dan penekanan ide pokok ini juga ada pengulangan kata. Seperti contoh, pembangunan dapat dilihat sebagai proses yang rumit dan mempunyai banyak dimensi, tidak hanya dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi politik, dimensi sosial, dan dimensi budaya. Jadi di sini untuk penekanan ide pokoknya itu pengulangan katanya adalah kata dimensi yang disebutkan dalam contoh tadi beberapa kali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam video saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.